Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Sinta Day Channel. Nah, di video aku sebelumnya aku tuh ngebahas tentang gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Terus bagaimana gitu kan? Kalian boleh banget cek videonya di sini nih. Atau kalian bisa klik langsung di icon yang ada tanda i-nya di sini. Di video itu aku juga ngejelasin kalau gizi seimbang itu akan tercapai apabila total asupan kita dan total kebutuhan kita itu seimbang atau sama gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih cara ngitung kebutuhan kita? Di zaman sekarang itu banyak banget aplikasi-aplikasi maupun kayak online gitu, website gitu yang memberi info tentang kebutuhan gizi kita gitu kan. Kayak kalian tinggal masukin apa gitu nanti keluar kebutuhan gizi kita. Tapi aku tidak merekomendasikan satu aplikasi apapun karena aku tidak belajar tentang aplikasi tersebut. Aku biasanya ngitung manual gitu kalau di kampus. Nah, di video kali ini kita akan bareng-bareng belajar gimana sih cara menghitung total kebutuhan asupan makanan kita sehari-hari sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu, karena setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk menghitung total kebutuhan kalori kita sendiri itu tuh ada beberapa cara nih teman-teman, atau beberapa rumus. Nah, salah satunya itu Harris Benedict yang akan kita pakai dalam perhitungan kali ini. Tapi selain itu juga ada dari beberapa lainnya, misalkan Filipinos ataupun Nelson. Nelson itu digunakan untuk menghitung kebutuhan anak-anak di bawah 18 tahun. Nah, kenapa kita menggunakan rumus Harris Benedict? Karena rumus ini tuh yang paling simpel dibandingkan rumus-rumus lainnya, terus juga mudah dan gak ribet-ribet banget gitulah untuk pemula. Tapi kalian juga boleh banget nyobain rumus-rumus yang lainnya. Nanti aku bakalan kasih di sini untuk rumus Filipinos dan juga Nelson untuk menghitung kebutuhan anak-anak. Nah, untuk rumus Harris Benedict sendiri itu ada di sini, dan yang kita butuhkan untuk menghitung itu yaitu yang pertama tentunya berat badan aktual atau berat badan sekarang yang saat ini, terus tinggi badan dan juga umur. Oh, jenis kelamin juga jangan lupa, karena rumus laki-laki dan perempuan itu beda gitu. Langsung aja kita belajar gimana cara menghitung total kebutuhan kalori kita dalam sehari ya teman-teman. Ini tuh contoh soalnya menggunakan kasus aku. Jadi aku bacain di sini, berat badan aku itu 57 kilo, terus tinggi badan aku itu 158 cm dan umurnya itu 21 tahun. Ya guys, tahun ini aku 21 tahun. Di sini udah ada rumus dari Harris Benedict sendiri. Yang atas itu rumus untuk laki-laki dan yang bawahnya itu rumus untuk perempuan. Karena kita akan menghitung kebutuhan kalori aku, jadi kita hempaskan yang laki-laki, kita pakai yang perempuan. Nah, ini rumusnya kita tinggal masukin yang udah kita diketahui tadi ya, kayak misalkan berat badan, tinggi badan, dan umurnya. Langsung aja. Nah, ini kan rumusnya, kita tinggal masukin nih 655 plus 9,56 dalam kurung BB ditambah 1,85 dalam kurung TB dikurangin 4,68U. Nah, pertama-tama kita harus masukin dulu. Jadi 655 plus 9,56 dalam kurung 57 ditambah 1,85 dalam kurung 158 dikurangin 4,68 dalam kurung 21. Terus yang di dalam kurung itu kita kali-kaliin dulu. Jadinya 655 ditambah 544,92 ditambah 292,3 dikurang 98,28, jadinya 1393,94 kilokalori. Nah, ini tuh belum selesai nih teman-teman. Kita harus masih mengalihkan ini hasilnya dengan faktor koreksi stres dan juga faktor koreksi aktivitas. Nah, karena aku hari ini tuh nggak terlalu ngapa-ngapain gitu kan, jadi kita ngambil aktivitas yang ringan. Kalian bisa banget lihat koreksi aktivitasnya di sini. Terus untuk koreksi stresnya bisa kalian pakai satu untuk orang yang sehat. Kita langsung masukin aja ya. Jadi total yang tadi 1393,94 dikali 1,3 untuk faktor aktivitasnya dan juga
dikali 1 untuk faktor stresnya, jadinya 1812,122 kilokalori. Itu adalah kebutuhan aku dalam sehari. Nah, itu gitu caranya teman-teman buat kita ngitung berapa kebutuhan kalori kita dalam sehari. Gampang banget kan ya? Kalian bisa praktekin mulai hari ini, gak mulai hari ini sih, sekali aja kalian ngitungnya. Terus kalian bisa sesuaiin deh dengan asupan makanan kalian. Supaya kita gizinya seimbang, kita itu ya toleransinya itu sekitar 10% lah ya dari total kebutuhan itu gitu. Nah, tapi kadang-kadang dosen aku ada yang ngasih 5% sih guys, tapi biasanya 10% gitu. Itu harus memenuhi asupan gizi kita, nggak boleh kurang dari 90%-nya atau lebih dari 110%-nya gitu kan. Jadi kalau misalkan kebutuhan kalori kalian itu 1000, bisa 990 sampai 1100 gitu ya kira-kira. Pokoknya kalian hitung sendiri aja. Nah, kalau kalian ingin kurus atau lebih menurunkan berat badan, kalian bisa mengurangi itu juga gitu, atau biasa disebut dengan defisit kalori. Jadi total asupan kita harus lebih kecil daripada total kebutuhan kita. Nah, kalau kalian pengen menggemukkan badan nih, juga bisa dengan menaikkan asupan kita. Jadi asupannya itu lebih besar daripada kebutuhan kita. Nah, kalau kalian pengen diet, kalian bisa banget buat menurunkan setengah kilo dalam seminggu. Kalian itu bisa mendefisitkan kalori kalian dengan mengurangi 500 kilokalori per harinya dari kebutuhan kalori kalian nih. Jadi nggak ada lah ya yang instan-instan gitu. Jadi kita harus berusaha. Nah, itu tadi video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kata-kata aku yang belibet-belibet atau sulit dipahami, kalian boleh banget tanya di kolom komentar. Kalian juga boleh tanya-tanya seputar gizi yang lain. Kalau misalkan aku bisa jawab, aku bakalan jawab. Dan terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian dengerin closing aku ini, berarti kalian nontonnya sampai selesai ya guys. Terus jangan lupa like, terus subscribe juga, nyalain loncengnya, terus share juga ke teman-teman kalian supaya bisa sehat bersama-sama. Oh iya, jangan lupa cek video-video aku di playlist ini untuk seputar gizi atau di playlist-playlist lainnya. Kalian cek aja di channelku ya guys. Thank you. See you next video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Bye.